Halo sahabat dan kerabat wherever you are. Salam sehat. Saya Fredrik Makitan. Jumpa lagi dengan Anda sekalian dalam acara yang sama, acara Dia itu Kristus. Acara ini berisikan kontemplasi perkataan-perkataan Yesus yang sudah ditulis sejak 2000 tahun yang lampau. Tetapi hingga saat ini senantiasa relevan di sepanjang zaman dan selalu memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan manusia, memulihkan kehidupan manusia, menjawab segala persoalan dan kebutuhan manusia. Nah, hari ini perkataan Yesus yang akan kita bahas dan kita renungkan, saya kutip dari Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Yang bunyinya, "Enyahlah iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Allah saja engkau berbakti." Saudara, ini adalah perkataan Yesus yang cukup tegas kepada iblis yang menggodanya yang ketiga kalinya di padang gurun Yudea. Now, get your message. Nah, sahabat dan kerabat, kita sekarang masih di dalam satu konteks, yaitu konteks peristiwa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Setelah dia menjalani satu masa puasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Dan kita masih ingat pada cerita yang lalu, dalam episode-episode sebelumnya, ada pencobaan yang pertama, itu iblis mencoba menggoda Yesus untuk menggunakan puasanya, mengubah batu menjadi roti. Karena dia tahu Yesus dalam keadaan lapar dan dahaga. Tapi apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Lalu dia coba lagi yang kedua kali. Yang kedua kali dia membawa Yesus ke Yerusalem, ke kota suci. Lalu naik, berdiri di atas bubungan bait Allah yang cukup tinggi. Lalu iblis menggodai Yesus lagi. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan jangan takut, oleh karena sudah tertulis bahwa malaikat-malaikat akan datang dan menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Di sini iblis mencoba menggodai Yesus supaya Yesus menggunakan kekuasaannya pula, keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan melindungi. Ini sama saja mencobai Allah Bapa yang menjamin seluruh kehidupan Yesus. Lalu apa jawab Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, yang kedua kali sudah gagal, tapi iblis tidak pernah puas. Kali ini dia datang lagi kepada Yesus yang ketiga kali, dan inilah yang akan menjadi bahasan dan perenungan kita pada hari ini. Nah, peristiwa ini tentu masih terjadi di padang gurun, ya. Kita teruskan eksplorasi kita, ya, walaupun dalam imajinasi kita seakan-akan berada di padang gurun dan coba memperhatikan apa yang terjadi. Ternyata di dalam peristiwa ini Yesus dibawa oleh iblis, tentu saja atas izin Allah. Dan Yesus dibawa ke suatu gunung yang dikatakan sangat tinggi. Di mana gunung itu? Coba kita berpikir secara fisik. Nah, ini berarti sedikit menyingkir dari padang gurun dan sampai ke puncak satu gunung yang dikatakan sangat tinggi. Gunung apa itu? Memang tidak diberitahukan, tidak dituliskan oleh para penulis kitab Injil di gunung mana. Tapi kita tahu dari cerita dalam Alkitab ada sejumlah bukit atau gunung di Israel dan sekitarnya, di tanah Palestina dan sekitarnya. Sebagai contoh, ada Gunung Sion. Nah, Gunung Sion ini atau Bukit Sion ini, disitulah letaknya kota Yerusalem, kota suci. Tetapi ada juga Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ini kalau berjalan kaki dari Yerusalem mungkin sekitar 15-20 menit saja. Jadi Bukit Zaitun ini cukup terkenal, semua orang dengar tentang Bukit Zaitun yang selalu dibicarakan di mana-mana. Tapi juga ada misalnya Gunung Karmel.
Nah, Gunung Karmel ini kita masih ingat cerita ketika Elia melawan nabi-nabi Baal. Lalu ada gunung apa lagi? Misalnya ada Gunung Sinai. Kita ingat cerita dalam Alkitab, Gunung Sinai ini tempat di mana Musa mendapatkan 10 hukum Allah. Allah memberikan 10 hukum dalam 2 loh batu. Masih ingat itu? Kemudian ada Gunung Nebo. Nah, Gunung Nebo ini kita masih ingat Musa ada di puncak Gunung Nebo dan kepada dia Allah memperlihatkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di sanalah Israel, bangsa Israel akan masuk. Tetapi Musa dilarang oleh Tuhan, kamu tidak boleh masuk. Karena dulu kamu telah menggunakan kepemimpinanmu dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagiku, bagi Allah. Maka Musa ada di sana dan diperkirakan dia meninggal di atas bukit Nebo ini, Gunung Nebo. Tapi masih ada lagi satu gunung, Gunung Tabor. Gunung Tabor ini di wilayah Galilea di Israel Utara. Kita ingat terjadi apa yang disebut transfigurasi, yaitu Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus pada waktu itu. Dan ada lagi satu gunung yang dikatakan menurut ukuran dia paling tinggi, yaitu Gunung Hermon. Tapi Gunung Hermon ini bukan ada di Israel, dia ada di Lebanon. Nah, di Gunung Hermon ini karena dia tingginya sekitar hampir 2.900 meter di atas permukaan laut. Dari sini memang orang bisa memandang laut Tengah, Mediterranean Sea yang luas, juga ada hamparan bukit-bukit, padang gurun, dan juga mungkin ada perkebunan kecil lainnya, kota-kota. Dan dari sini orang bisa melihat betapa bagusnya, betapa indahnya, megahnya seluruh tanah Israel dan sekitarnya sampai kepada laut atau Mediterranean Sea tadi. Mungkin di sini, tapi tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa disitulah Yesus dibawa oleh iblis. Tetapi kita percaya saja apa yang sudah dikatakan di atas sebuah gunung, satu gunung yang tinggi. Lalu iblis memperlihatkan segala apa yang disebut kerajaan dunia. Semua diperlihatkan. Indah, megah, mulia, dan seterusnya. Lalu iblis mulai menggoda Yesus. Katanya, semua ini adalah milikku, sudah diberikan kepadaku, kepada iblis. Jadi kalau Yesus sujud menyembah aku, iblis, maka semua ini akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Lalu apa kata Yesus? Tidak banyak kata-kata, langsung Yesus mengusir iblis. Enyalah kau, iblis. Karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Tuhan Allah saja engkau berbakti. Lukas mencatat, maka iblis mundur. Dan memperhitungkan waktu-waktu yang lain lagi untuk dia kembali menjumpai Yesus. Inilah peristiwanya. Nah, saudara, kerabat, dan sahabat acara dia, kita melihat di dalam peristiwa ini cukup dahsyat. Ini serangan yang paling dahsyat dibanding dengan 2 serangan pertama tadi. Dan di dalam serangan ini kita melihat bahwa jalan masuk iblis yang dipakai di sini adalah keinginan untuk menikmati. Bagaimanapun juga iblis memandang Yesus dan dia tahu Yesus adalah anak Allah. Tapi dia juga tahu bahwa Yesus adalah anak manusia. Ini ada satu sosok manusia yang ada di depan dia. Jadi dia mempunyai perhitungan bahwa bagaimanapun juga manusia memiliki hal-hal ini, yaitu kenikmatan atau keinginan untuk menikmati. Untuk menikmati baik secara jasmani maupun secara psikologis. Dan iblis mencoba sebisa mungkin membuat Yesus menggunakan keinginan ini untuk menuruti kehendak iblis sebagai goal utamanya. Lalu apa yang menjadi target untuk mengubah pikiran Yesus? Yang dia targetkan adalah apa yang disebut kebebasan memilih. Jadi Yesus adalah anak Allah, anak manusia, dia diutus oleh Allah ke dalam dunia ini, tapi dia punya kebebasan.
Dan ini diberikan oleh Allah. Sama juga setiap manusia. Tuhan menciptakan manusia, ingat Adam dan Hawa. Tetapi setiap manusia yang diciptakan Tuhan juga diberikan kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mempertimbangkan, kebebasan untuk memutuskan atau memilih apa yang dia mau. Walaupun di depan dia, di depan Yesus dan di depan manusia lainnya, sudah ada hal-hal yang kelihatan baik atau buruk, benar atau tidak. Dan iblis mencoba untuk mencapai goalnya, yaitu Yesus mengikuti kehendaknya. Iblis memberikan menargetkan agar Tuhan Yesus menggunakan kebebasannya untuk memilih. Tapi kalau Tuhan mengikutinya, berarti Tuhan mengikuti kehendak iblis dan Tuhan harus menyembah dia sesuai dengan permintaannya. Dan ini tidak mungkin. Nah, kita lihat di sini perlawanan Yesus yang begitu tegas. Enyalah iblis, enyalah iblis. Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Allah saja kamu berbakti, tegas, dan iblis mundur. Nah, kerabat, sahabat acara dia, kalau kita melihat pencobaan ini, pencobaan yang dahsyat semacam ini, dan kita mencoba mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, maka ada satu warning, ada satu peringatan, tanda awas yang diberikan kepada kita. Sebab kita adalah manusia-manusia atau orang-orang yang telah percaya kepada Kristus misalnya, dan kita memiliki banyak hal sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, pencobaan atau godaan iblis memang biasanya dimulai dari pintu masuknya adalah persoalan hidup manusia. Kebutuhan manusia, baik kebutuhan secara psikologis, juga kebutuhan secara fisik atau kebutuhan secara jasmani. Dan hati-hati karena iblis selalu memulai dari sini. Kita bisa sadar, tapi kita juga seringkali tidak sadar bahwa kenikmatan-kenikmatan atau hal yang kita inginkan secara fisik, secara psikologis, ini diperhatikan oleh iblis dan selalu menjadi bidikan. Dia akan mencoba masuk dari sini. Ini entry point-nya di dalam kehidupan kita. Hati-hati apabila kita dalam satu situasi, apakah kita dalam keadaan yang lemah, apakah kita dalam keadaan kuat, dan seterusnya. Segala keadaan kita secara fisik maupun secara psikologis diperhatikan oleh iblis. Dari mana dia akan masuk. Kita punya kebutuhan kan yang tidak henti-hentinya, selalu ada. Dan ingat bahwa bidikan iblis adalah hal-hal yang sedang dimiliki manusia. Jadi apa yang kita miliki sekarang? Apakah itu kekuatan, kelebihan, kuasa, atau apa saja yang kita miliki dalam jabatan kita sebagai apa saja? Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai pejabat, sebagai apa saja. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai apa saja. Kelebihan-kelebihan kita, kekuatan-kekuatan kita yang ada yang sedang kita miliki, ini akan dibidik. Dia akan menggunakannya. Dia akan selalu mencoba berusaha menggunakan apa yang merupakan kelebihan dan kekuatan kita. Sebaliknya, dia juga memperhatikan apa yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita. Dia akan mengincar hal ini dan coba menggunakan kelemahan kekurangan kita untuk bagaimana caranya supaya baik kelebihan maupun kekurangan, baik kekuatan maupun kelemahan dipakai oleh iblis, bekerja sama dengan kita yang telah memberi diri, berkompromi, dipakai untuk mentaati iblis. Karena target dia adalah manusia selalu di dalam tawanan iblis. Dan hasil akhirnya adalah yang dia inginkan adalah supaya manusia tidak taat kepada Allah, tapi taat kepada iblis. Agar manusia menyembah dia, bukan menyembah Allah. Hati-hati dalam persoalan ini. Tapi sekarang kita belajar bagaimana jalan keluarnya. Kita belajar dari Yesus sendiri. Yesus punya prinsip-prinsip yang begitu bagus, begitu kuat yang kita bisa belajar dari ketiga macam pencobaan dan perlawanan Yesus terhadap iblis yang kita sudah pelajari. Yang pertama, prinsip-prinsip Yesus yang kita lihat adalah bahwa Yesus menggunakan kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya untuk menyatakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini akan kita bahas, akan kita renungkan pada episode-episode yang lain. Tapi kerajaan Allah di dalam dunia inilah yang mau diungkapkan, dinyatakan melalui
kedatangan dan pernyataan diri Yesus, kehadiran Yesus di bumi ini. Dan juga prinsip Yesus adalah melakukan kebenaran. Bukan kebenaran dari mana-mana. Bukan kebenaran hasil pemikiran moralitas manusia, bukan. Etika manusia, bukan. Tapi kebenaran yang berasal dari Allah, yang seringkali juga bertentangan dengan kebenaran menurut hukum-hukum dan perhitungan-perhitungan manusia. Etika atau nilai-nilai manusia. Tapi yang Yesus mau lakukan dan selalu menjadi prinsipnya adalah melakukan kebenaran yang berasal dari Allah. Dan berikutnya, prinsip Yesus yang lain adalah melayani. Nah, ini yang kita lihat. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka dia mempersiapkan diri, termasuk di dalam 40 hari di padang gurun. Mempersiapkan diri untuk setelah itu dia melayani manusia. Manusia harus dilayani. Setelah dilayani, manusia akan mengenal apa itu kerajaan Allah. Apa itu kebenaran. Dan yang kedua adalah, prinsip-prinsip Yesus yang kedua adalah mempercayai dan menaati Allah saja. Dia selalu menaati Allah. Dia berusaha mengenal apa yang dikehendaki Allah. Lalu dia menaati secara total, tidak tersisa sedikit pun. Semua dia taat. Dia percaya 100% bahwa Allah yang membimbing, yang memimpin dia. Allah yang akan melakukan sesuatu. Dan dia adalah alat, utusan dari Allah Bapa. Dan yang terakhir, mempertahankan prinsip Yesus yang terakhir. Mempertahankan firman Allah sebagai kekuatan satu-satunya untuk melawan iblis. Bahkan untuk memperbaiki diri. Dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya mau tekankan sebagai bagian terakhir ini. Memiliki firman Allah dan menggunakan firman Allah di dalam hidup ini. Memang firman Allah itu kita kenal, semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, apakah memiliki firman Allah? Itu artinya menghafal sebanyak mungkin ayat Alkitab. Menghafal itu baik. Apakah itu berarti membaca Alkitab puluhan kali, ratusan kali. Sehingga kita menjadi bangga karena sudah membaca Alkitab sebanyak 50 kali, 100 kali, 200 kali selama hidup? Bukan itu. Meskipun itu baik. Tetapi memiliki firman Allah adalah kita mengerti apa yang kita baca firman Allah itu. Sehingga kita mengenal hati Allah, mengenal pikiran Allah, mengenal kehendak Allah. Kita mengerti betul, jadi harus ada satu usaha untuk memahami firman Allah. Mengambilnya, menghayatinya, dan inilah yang dipakai di dalam kehidupan. Jadi bukan banyak berbicara tentang ayat, tetapi bagaimana menunjukkan firman Allah itu sudah ditransfer ke dalam kehidupan sehingga keluar dalam perkataan kita, dalam attitude kita atau sikap kita, dalam perbuatan kita, sehingga kerajaan Allah itu mulai dirasakan. Karena inilah panggilan orang-orang percaya. Panggilan Yesus Kristus. Baiklah, saudara, sahabat dan kerabat acara Dia. Saya berharap bahwa renungan, bahasan dan renungan ini akan menjadi sebuah sentuhan surgawi di hati Anda pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Fredrik Magitan mohon diri. Get your message and see you next time.